Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai ginjal, ginjal ini adalah salah satu organ yang vital, yang penting, dan juga punya banyak manfaat, punya banyak fungsi di dalam tubuh kita. Nah, mungkin kalau selama ini Sobat Sehat mungkin dengarnya, oh fungsi ginjal itu hanya untuk memfilter kok, menyaring kok. Tidak sesimpel itu, ya. Jadi fungsi ginjal itu sangat banyak sebetulnya. Salah satunya memang fungsi utamanya adalah untuk memfilter atau menyaring. Ini ibaratnya adalah filter terbesar di dalam tubuh kita. Di bagian akhir, ya setelah kita dari usus, kemudian dari liver dan lain-lain, yang paling akhir memfilter itu adalah ginjal. Nah, ginjal itu selain untuk filter, dia untuk juga reabsorpsi. Reabsorpsi itu apa, Dok? Menyerap kembali nutrisi-nutrisi, bahan-bahan yang penting untuk tubuh kita. Contohnya, dia memfilter darah, itu yang paling besar ya. Jadi itu sebabnya kalau orang yang punya masalah gagal ginjal, itu seringkali adalah apa? Cuci darah. Cuci darahnya digantikan dengan mesin. Karena apa? Karena fungsi ginjalnya tidak bisa bekerja dengan normal. Itu atau menurun itu ya. Yang kedua untuk memfilter apa lagi? Air ya. Bahkan yang diserap kembali, yang direabsorpsi kembali di dalam tubuh kita, dalam ginjal kita itu lebih dari 90% air ya. Kemudian glukosa. Nah, harusnya glukosa ini juga difilter dan direabsorpsi kembali 100%. Itu sebabnya kalau ada gula atau glukosa di dalam urin kita itu menandakan ada masalah. Karena apa? Karena tidak direabsorpsi 100%. Ada yang keluar ke urin atau ke air kencing. Itu menandakan bahwa ada glukosa di dalam urin yang seringkali dikatakan dengan istilah dulunya kencing manis atau diabetes sekarang ya. Jadi tahu dong kenapa itu dikatakan kencing manis, karena ada glukosa yang spill ke urin kita. Itu karena apa? Karena terlalu berlebihan, ginjal kita tidak bisa menyaring secara normal dan tidak bisa mereabsorpsi kembali glukosa itu ya. Kemudian fungsi ginjal yang lain adalah untuk mengeliminasi adalah mengeluarkan ya, mengeluarkan cairan ya. Cairan itu by the way beda dengan air ya. Jadi cairan itu bukan cuma air tapi juga elektrolit, itu termasuk cairan. Kemudian juga produk sisa. Untuk produk sisa itu apa? Ya biasanya kreatin itu ya, itu yang seringkali juga diukur. Kemudian juga bahan-bahan yang seperti asam urat ya, yang berlebihan itu juga dibuang lewat ginjal yang berlebihan. Asam urat pun tapi juga ada manfaatnya. Kemudian juga untuk apa lagi? Untuk meregulasi. Meregulasi itu apa? Meregulasi itu artinya adalah mengatur ya. Meregulasi itu artinya mengatur. Mengatur apa? Keseimbangan pH, kemudian elektrolit dalam tubuh, bahkan tekanan darah. Nah, mungkin kalian sering mendengar, oh orang yang tekanan darah tinggi itu sering berhubungan dengan orang yang punya masalah penyakit ginjal, gagal ginjal. Tapi mana yang duluan nih? Tekanan darahnya yang bermasalah atau ginjalnya yang bermasalah? Nah, menurut penelitian ternyata orang yang punya masalah gagal ginjal ya atau punya kerusakan ginjal itu mempengaruhi tekanan darah. Jadi bukan tekanan darahnya yang menyebabkan dia gagal ginjal, tapi masalah di ginjalnya itu, gagal ginjalnya atau kerusakan ginjalnya itu yang menyebabkan tekanan darahnya bermasalah. Sayangnya ya, sampai sekarang itu menurut penelitian, menurut survei, 15% orang dewasa itu mengalami gagal ginjal kronis. Ya, dan angka kematian di Indonesia sendiri itu sampai sekarang itu mencapai 42.000 orang per tahun. Ya, ini angka kematiannya ya, bukan angka kesakitannya. Tentunya kalau angka kesakitannya, morbiditasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan itu. Ya, dan gejala awalnya itu seringkali tidak dipahami. Sayangnya untuk orang-orang yang punya masalah ginjal ini. Jadi kebanyakan ketahuannya adalah ketika orang itu sudah bengkak di matanya, kemudian sudah bengkak di kakinya, bengkak di bagian tangannya, kemudian juga mengalami masalah-masalah yang terlihat secara klinis. Tapi gejala awalnya itu seringkali tidak dipahami. Bahkan yang dikatakan selama ini gejala-gejala awal itu sebetulnya adalah gejala-gejala yang sudah akhir ya, atau yang sudah terlambat. Itu. Nah, penyebab terbesar dari orang yang punya masalah gagal ginjal atau penyakit gagal ginjal sendiri ini ada 3 penyebab yang terbesar. Yes, yang pertama adalah diabetes. Nah, jadi diabetes ini bisa dikatakan adalah penyebab 90%
ya, orang yang mengalami masalah gagal ginjal adalah ini diabetes tipe 2 tentunya ya, yang disebabkan karena resistensi insulin. Kemudian penyebab terbesar yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi yang kronis, yang berkepanjangan. Dimana tadi seperti yang saya katakan di awal, banyak orang yang mengatakan, oh hipertensi ini yang menyebabkan gagal ginjal. Sebetulnya bukan hipertensi yang menyebabkan gagal ginjal, tapi ketika orang mengalami kerusakan ginjal, ini tekanan darahnya akan bermasalah. Salah satu yang manifestasinya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi tadi itu. Dan hipertensi ini juga seringkali disebabkan karena diabetes tipe 2 ya, atau orang yang punya masalah insulin. Ini yang menyebabkan hipertensi. Jadi sebetulnya nomor 1 dan nomor 2 ini underlying cause-nya, masalah utamanya sama. Ya. Dan yang ketiga adalah penggunaan NSAID jangka panjang. Apa dok NSAID itu? Itulah obat-obat anti peradangan, non-steroid anti-inflammatory drug. Contohnya adalah obat pereda rasa nyeri, ya, jadi seperti painkiller seperti itu. Itu adalah salah satu obat atau anti radang juga, ya, yang menurunkan peradangan. Itulah contoh-contoh obat-obat yang tergolong NSAID. Jika digunakan jangka panjang, ini bisa juga membebani ginjal.